adik-adik yang ada di rumah, gerakan badannya ya. Kids be strong, together we'll be brave. Pada dunia. Bukan pada dunia bahwa kita berbeda. Kita anak Tuhan, beda dari dunia. Bersama Even Kids, puji mulia Tuhan. Bersama Even Kids, Tuhan bersatukan. Kita ulang lagu ini dari awal ya. Hai Om, join in. Hai Om, join in. Hey all, join in. Hey all, join us. Hey all, join in. Hey all, join us. Even Kids. Even Kids be strong, Even Kids be brave. Even Kids be strong, together we'll be brave. Bukan pada dunia. Bukan pada dunia bahwa kita berbeda. Kita anak Tuhan, beda dari dunia. Bersama Even Kids, Tuhan mulia Tuhan. Bersama Even Kids, Tuhan bersatukan. Bersama Even Kids, puji mulia Tuhan. Bersama Even Kids, Tuhan bersatukan. Tuhan bersatukan, Tuhan bersatukan. Sama-sama kita katakan. Even Kids be strong. Kanata, kita kan sudah yel-yel Iya nih. Kak. Berarti kakak udah siap dong bersama teman-teman untuk memulai ibadah kita. Siap banget dong Kak Uli. Tapi sebelumnya kita mau sapa-sapa adik-adik dulu. Oke kak. Nah sebelumnya kita mau sapa adik-adik yang ada di Bandung. Hai. Terus di mana lagi nih Kak Uli? Yang ada di Lampung kak. Hai. Terus kita mau sapa di bagian mana nih? Di bagian Sumatera Selatan nih. Di bagian Batu Marta. Hai adik-adik. Terus di bagian mana lagi nih Kak? Ada kok yang paling jauh. Di mana nih Kak? Paling jauh Kakak banget penasaran ya? Penasaran banget nih Kak. Di Tanjung Eni. Hai. Jauh banget ya Kak di Iya, Tanjung jauh ini. banget. Terus gak kalah jauh lagi Kak. Di mana nih Kak? Di Kompleks STT. Hai adik-adik. Oke, adik-adik yang ada di rumah. Terus itu kita mau ngapain lagi nih Kak? Kita mau mulai ibadah kita loh kak. Oh iya, jadi kita harus tenang ya. Iya. Gak ada lagi yang ganggu nih ya. Oke kak, jadi kakak dan teman-teman yang ada di rumah, pada sore hari ini kita akan mulai ibadah kita. Mari kita siapkan hati kita, siapkan jiwa kita, pikiran kita untuk kita datang ke hadirat Tuhan. Mari kita mengangkat pujian, Bapakku datang. Mari adik-adik dengan sungguh-sungguh untuk kita memulai ibadah ini. Bapakku datang padamu. Bapakku datang
kita angkat pujian ini dari awal dengan sikap yang sungguh-sungguh. Bapakku datang padamu. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, hatinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Siang hari, sore dan malam hari, hatinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Oke, adik-adik kita berdoa ya. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk hari ini di mana Tuhan masih berikan kami kesehatan dan Tuhan masih berikan kami kesempatan untuk kami beribadah, memuji, memuliakan dan menyembah Tuhan. Tuhan berkati kami pribadi lepas pribadi sehingga kami bisa sungguh-sungguh untuk memuji dan memuliakan Tuhan pada sore hari ini. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami serahkan sepenuhnya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Haleluya, amin. Amin. Kanata, Ya, kakak hari ini lagi bahagia nggak? bahagia banget dong. Kenapa? Ya karena ketemu adik-adik yang ada di EBN Kids. Wah, Kanata siap nggak sih sore hari ini untuk memuji Siap banget, Tuhan? udah gak sabar lagi nih Kak Uli. Kira-kira adik-adiknya semangat nggak ya kak? Masih semangat dong. Oke adik-adik, sore hari ini kita akan memuji Tuhan. Kakak undang semuanya untuk bangkit berdiri. Kita akan bersorak-sorak bagi Tuhan. Kita akan pujian hari ini kurasa bahagia. Mari adik-adik. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang
rumah lebih semangat lagi ya untuk memuji Tuhannya. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti mentega dengan roti. Kau temanku, Ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti celana dengan baju. katakan ku akan mendukungmu. Ku akan selalu mendukungmu dan mendorongmu terus maju. Dan bila kau sedih, Dan bila kau sedih, ku akan memelukmu. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti mentega dengan roti. kita ulang lagu ini ya dari awal. Kau temanku, ku temanmu. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti mentega dengan roti. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti celana dengan baju. Ku akan mendukungmu. Ku akan selalu mendukungmu dan mendorongmu terus maju. Dan bila kau sedih, Dan bila kau sedih, ku akan memelukmu. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti mentega dengan roti. wah Kak Uli gimana nih perasaannya? Udah memuji Tuhan loh. Seneng banget loh, Senang Kak. kan? Karena tadi lagu pujian kita hari ini aku rasa bahagia. Karena kita berkumpul bersama dengan. Saudara seiman. Dan yang kedua tadi apa Kak? Kau temanku, ku temanmu. Kita selalu bersama. Nah adik-adik yang artinya bahwa kita adalah saudara-saudari yang harus hidup dengan rukun. Nah karena kita adalah anak-anak yang harus hidup dalam kerukunan. Oleh sebab itu kita harus hidup juga dalam kasih. Adik-adik yang ada di rumah kita terus memuji Tuhan ya. Kita mau nyanyikan lagu pujian yang mengatakan KASIH. Sekali lagi ya, KASIH. Kasih itu apa adik-adik? Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. Sekali lagi ya, KASIH. Kasih, 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 kasih. KASIH. KASIH, 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 kasih. Kasih itu apa adik-adik? Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. Kasih itu apa? Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman, seperti
boleh memuji Tuhan hari ini. Iya Kanata, kita kan sudah yel-yel, Iya. kita sudah memuji Iya Tuhan. Kauli. Sekarang waktunya kita untuk menyembah Tuhan. Ayo adik-adik, saat ini kita akan menyembah Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk mengucap syukur untuk setiap kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Mari kita angkat pujian, Bapakku yang baik. Bapakku yang baik. Mari adik-adik yang ada di rumah, siapkan hati dan pikirannya ya. Kita mau katakan bahwa Tuhan itu baik sekali dalam kehidupan kita. Kita mau naikkan syukur kita sebab Tuhan Yesus baik dalam kehidupan kita. Dia yang selalu memelihara kita, yang senantiasa menjaga kita, yang senantiasa menuntun kehidupan kita. Sehingga pada saat ini kita ada yang itu semua Tuhan Yesus baik. Bapakku yang baik, Kau selalu besertaku, menuntunku, menopangku, syukur buat kasih setiamu. Bapakku yang baik. Bapakku yang baik, Kau selalu besertaku, kebaikanmu sempurnakan, kasih-Mu nyata dalamku. Kita katakan terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa. Ku bersyukur Tuhan. Ku bersyukur buat kasih-Mu. Terima kasih Bapa. Sekali lagi kita angkat pujian ini adik-adik, Bapakku yang baik. Mari dengan fokus dan serius kita. Bapakku yang baik, Kau selalu besertaku, menuntunku, menopangku, bersyukur buat kasih setiamu. Bapakku yang baik. Bapakku yang baik, Kau selalu besertaku, kebaikanmu sempurnakan, kasih-Mu nyata dalamku. Sama-sama kita katakan terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa. Ku bersyukur buat kasih-Mu. Terima kasih Bapa. Katakan sekali lagi, terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa, ku bersyukur buat kasih-Mu. Terima kasih Bapa. Mari adik-adik kita mengucap syukur untuk setiap kebaikan Tuhan, untuk kasih Tuhan yang kita rasakan sampai saat ini. Sebab hanya Tuhan yang menuntun hidup kita, hanya Tuhan yang menopang hidup kita. Mari kita naikkan syukur kita kepada Tuhan. Kita katakan sekali lagi, terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa. Ku bersyukur buat kasih-Mu. Terima
kasih-Mu. Ku bersyukur buat kasih-Mu. Terima kasih Bapa. Adik-adik, kita bersatu di dalam doa ya. Bapa, kami berterima kasih untuk semua kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami. Engkau senantiasa menopang, memelihara kami. Kebaikan-Mu yang senantiasa kami rasakan. Kami bersyukur, berterima kasih anak-anak Tuhan boleh melakukan banyak aktivitas. Terima kasih untuk papa mama, terima kasih untuk sekolah kami boleh belajar, kami boleh melakukan banyak hal dalam kehidupan kami. Dan kami bersyukur untuk semua penyertaan Tuhan, itu semua Tuhan limpahkan oleh karena Tuhan Yesus begitu baik dalam kehidupan kami. Kami bersyukur, berterima kasih ya Bapa. Adik-adik yang ada di rumah, pada saat ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya kita ulangi lagu ini dari awal. Kita mau katakan Bapakku yang baik. Dengan penuh kesungguhan hati kita katakan Bapakku yang baik. Bapakku yang baik, Kau selalu besertaku, penuntunku, menopangku, bersyukur buat kasih setiamu. Bapakku yang baik, Kau selalu besertaku, kebaikan-Mu sempurnakan, ku kasih-Mu nyata dalamku. Sama-sama kita katakan terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa, ku bersyukur buat kasih-Mu. Terima kasih Bapa. Kita katakan terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa, ku bersyukur buat kasih-Mu. Terima kasih Bapa. Ya shalom, selamat sore adik-adik Eben Kids Ministry. Kembali lagi sama kakak, Kak Fame di acara Eben Kids Ministry. Nah adik-adik tahu tidak, sore hari ini kakak akan bercerita kepada adik-adik. Namun kakak nggak sendirian pastinya. Ada teman kakak yang sangat luar biasa yang akan menemani kakak untuk bercerita kepada adik-adik sore hari ini. Siapa dia ya? Siapa ya? Aduh, kemana sih teman kakak itu ya? Gak usah sedih. Ini aku Kak Fame hiburan Harefa. Shalom adik-adik Eben Kids. Kak Fame manggil aku? Iya. Ngapain di di sini? Manggil Kak Ibu. Ngapain aku? Mani Kak Fame untuk cerita sore hari ini untuk sama adik-adik. Oh begitu? Iya. Aku mau banget dong. Udah kangen, udah lama nggak bencengkrama, nggak ketemu dengan adik-adiknya di rumah. Nah, bener banget tuh Kak Hibur. Ini acaranya apa sih namanya? Aku lupa. Acara ini namanya apa? Eben Kids Ministry. Ini keren banget. Yel-yelnya sekali lagi dong. Acaranya apa sih? Eben Kids Ministry. Wow, keren banget. Iya, keren banget pastinya Kak Hibur. Jadi Kak Hibur, sore hari ini itu kita akan berbicara mengenai kehidupan yang rukun. Oke, jadi Kak Hiburan, Kak Fami mau tanya, menurut kakak, apa sih yang dimaksud dengan hidup rukun itu? Oh, iya ya, tema kita kan hidup rukun bersama adik-adik. Kok kayaknya itu ada di firman Tuhan ya. Kalau kupikir-pikir, 1, 2, 3,
Itu kayak di kitab Mazmur deh Kak Fam. Bener, di kitab Mazmur. Boleh nggak kita baca sama-sama sebelum kita panjang lebar menjelaskan sama adik-adik? Boleh, boleh. Mazmur berapa? Nah, adik-adik, saat ini kakak mengajak kalian semua untuk membuka Alkitab dari Mazmur pasalnya yang ke-133. Ya, Mazmur Ayatnya- 133. Ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ketiga. Mazmur pasal 133 ayat 1 sampai 3. Nah, setiap ayat yang bernomor ganjil akan dibacakan oleh Kak Hiburan, dan nomor genap ayat 2 akan dibacakan oleh Kak Fame dan adik-adik yang di rumah. Oke. Nah, ayat yang ketiga kita baca sama-sama Kak Fam? Boleh? Boleh, boleh. Sama adik-adik yang di rumah? Boleh. 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 Oke, kita mulai ya. Oke. Persaudaraan yang rukun. Nyanyian ziarah Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Seperti minyak yang baik di atas kepala, meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubah. Bersama-sama yuk. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Amin. Wah. Setelah membaca firman Tuhan ini, Kak Fami jadi memiliki banyak pertanyaan, tahu nggak sih? Widih, Kak Fame bertanya-tanya. Benar, Kak Fami bertanya. Kak Fame nanya. Iya. Saya pastikan adik-adik yang di rumah juga bertanya. Pastinya Apa dong. pertanyaannya? Nah, Kak Hibur, Kak Fami di sini punya banyak pertanyaan. Namun kita akan membahasnya satu persatu ya, Kak Hibur ya. Kita mulai ya, Kak Hibur ya. Oke, apa pertanyaan yang pertama? Pertanyaan yang pertama. Apa? Apa sih yang dimaksud dengan hidup rukun? Menurut Kak Hibur, hidup rukun itu seperti apa sih? Nah, adik-adik yang di rumah Kak Fame nanya sama Kak Hiburan. Aku jawab dong. Tahu nggak sih, tadi pagi Kak Hiburan tuh wawancara Kak Fame. Wawancara siapa? Itu sama adik-adik Eben Kids yang ada di sekolah Saverius. Sekolah Saverus yang di sana itu? Ada beberapa anak yang Kak Hiburan wawancarai, Kak Hibur tanya-tanya. Apa? Mau tahu jawaban mereka? Mau tahu dong pastinya. Ketika Kak Hiburan nanya begitu-begitu, ini nih jawaban mereka. Ini nih videonya. Tada! Shalom adik-adik Eben Kids Ministry. Pada sore hari ini, Kak Hiburan itu mau mewawancara beberapa adik-adik Eben Kids yang ada di sekitar Tanjung Enim. Kita main ke sekolahan mereka yuk, kita wawancarai beberapa orang. Kita akan tanya-tanya, kira-kira menurut adik-adik, apa sih itu hidup rukun? Apa ya jawaban mereka soal pertanyaan itu? Yuk, let's go! Selamat siang. Dom, sambil jalan nih ya. Dom, Om Hiburan hari ini lagi cerita tentang rukun, hidup rukun bersama. Om penasaran, mau nanya sama Ade Dom. Pernah dengar kata rukun nggak? Pernah. Dom, pernah dengar kata rukun? Sambil jalan dong. Menurut Abang Dom nih ya, rukun itu apa sih? Gak suka berantem. What? Wow, apa jawabannya? Coba diulangi. Gak suka berantem. Nggak suka berantem, berarti kalau orang yang suka berantem berarti dia nggak mau rukun ya. Thank you brother, jawabanmu keren sekali. Thank you ya Dom, berarti hidup rukun nggak suka berantem. Dah, thank you. Adik-adik, kita udah nyampe di sekolahannya. Kita akan tanya beberapa adik-adik kira-kira apa sih jawaban mereka tentang hidup rukun. Yuk, kita tanya-tanya mereka. Siapa namanya? Rizkila. Om Hiburan boleh nanya nggak? Boleh nanya nggak? Iya apa? Pernah dengar kata rukun nggak? Menurut Priscila, rukun itu apa sih? Apa coba? Menurut Priscila, rukun itu apa sih? Ayo satu kata aja. Menurut Priscila apa? Rukun itu apa ya? Menurut Priscila apa? Apa Priscila? Pernah dengar kata itu? Apa kira-kira? Deket dong. Apa? Apa kira-kira? Satu kata aja. Apa ya adik-adik ya? Kira-kira jawaban Priscila ya? Kita tunggu jawaban Priscila. Siapa namanya? Siapa? Iba Subianto. Halo, Ade Ibas, pernah dengar kata rukun nggak?
pernah dengar gak? Menurut Ibas, rukun itu apa sih? Apa? Ya, jawabannya senyum-senyum adik-adik. Gimana, apa jawabannya nih? Kasih jawaban dulu. Apa jawaban Ibas? Rukun itu apa sih? Baik. Baik, kata Ibas, rukun itu baik. Oke, thank you. Tos dulu dong. Dadah dong, dadah. Siapa namanya? Akman. Aswa? Akman. Halo Agman, pernah dengar kata rukun gak sih? Gak pernah juga. Ternyata adik-adik jarang mendengar kata-kata rukun. Ada nggak yang pernah dengar kata-kata rukun? Siapa namanya ini? Ini kita wawancarain. Sini. Iya. Siapa namanya? Jovan. Wow, ini Jovan. Ini adik-adik Eben Kids juga ini. Jovan. Rukun itu apa sih, Jovan? Apa ya, lupa lah. Apa jawab? Baik. Baik, kata Jovan, adik-adik, rukun itu ialah baik. Thank you. Dadah. Makasih ya adik-adik ya, makasih ya. Thank you, dah. Oke Kak Hibur, dari semua pernyataan ataupun jawaban dari adik-adik di sekolah Saverius tadi, jadi menurut Kak Hibur nih, hidup rukun itu sesungguhnya apa sih? Begitu. Ternyata hidup rukun itu situasi di mana seseorang hidup tenang, hidup damai, aman-aman saja, tentram, sukacita. Kalau Kak Fahmi gimana? Bener tuh Kak Hibur. Hidup rukun itu sama seperti yang Kak Hibur bilang tadi. Oh gitu? Iya. Jadi sama nih jawaban kita? Sama. Ngutip ya? Bukan, ngutip, tapi memang kenyataannya seperti itu. Oh, Kak Hibur percaya sama Kak Fahmi kok. Nah, jadi benar adik-adik seperti yang dikatakan Kak Hibur, bahkan yang dikatakan oleh beberapa teman dari SD Saverius tadi, bahwa hidup rukun itu adalah kondisi kehidupan yang baik, yang aman, yang damai sejahtera, bahkan penuh dengan sukacita. Wih. Kita lanjut ke pertanyaan yang kedua. Oke, menurut kakak, siapa sih yang harus hidup dengan rukun? Apakah itu hanya untuk Kak Fame, Kak Hibur, atau hanya untuk adik-adik yang di rumah saja? Iya adik-adik, hidup rukun. Lalu siapa yang harus hidup rukun? Siapa ya? Masa orang lain? Berarti menurut Kak Hibur nih ya, adik-adik yang di rumah denger ini, hidup rukun itu nggak dimulai dari orang lain, dimulai dari diri kita sendiri. Kita, aku, Kak Fame, adik-adik, iya kamu, dan kalian semua. Kitalah yang memulai untuk hidup rukun adik-adik. Karena kalau nggak kita memulai untuk hidup rukun, siapa yang harus memulai adik-adik? Jadi kitalah orang pertama, orang satu-satunya yang harus memulai untuk hidup rukun, untuk hidup mau berdamai, nggak suka berantem, mau mengasihi lebih dulu. Pokoknya semuanya harus kita yang mulai. Supaya apa? Supaya kita hidup rukun. Hidup apa? Hidup rukun. Nggak kedengeran. Hidup apa? Hidup rukun. Gitu. Kalau Kak Fahmi gimana? Oh, jadi gitu Kak Hibur. Jadi yang harus hidup rukun itu bukan hanya Kak Fahmi, bukan hanya Kak Hibur, bukan hanya adik-adik, tapi kita semua. Sekarang kita masuk ke pertanyaan yang ketiga. Kita tampilkan di layar. Tada! Kenapa ya Kak Hibur? Kak Fahmi itu bingung tahu. Kenapa sih kita harus hidup rukun? Kak Hibur dong yang mau nanya duluan. Atau kita tanya sama adik-adik yang di rumah. Boleh kita tanya sama mereka aja. Adik bantu Kak Fahmi, bantu Kak Hibur. Kenapa kita harus hidup rukun? Kak Fahmi, sambil adik-adik yang di rumah mengerti jawabannya, coba bantu adik-adik yang di rumah kasih clue kenapa ya kira-kira kita harus hidup rukun. Gantian dong aku yang nanya. Nah, jadi menurut Kak Fahmi, kenapa kita harus hidup rukun? Ya, supaya kehidupan kita penuh dengan sukacita. Oh, penuh gitu. dengan damai sejahtera. Oh. Bener nggak sih Kak Hibur? Oh gitu. Jadi KFM,
penting sekali ya hidup rukun itu. Sangat Karena penting. kalau kita nggak hidup rukun, berarti kerjaannya berantem mulu, Iya. sedih mulu, dijauhin banyak orang, nggak ada yang berteman sama kita, Bener banget. nggak punya teman, sendiri dong. Iya. Because nggak mau aku gitu. Nah, makanya itu coba deh kehiburan bayangkan. Bayangkan ya kahibur. Ih, serem. Belum. Ih, Belum kahibur. kalau hidup kita nggak rukun, nggak enak. Ya ampun kahiburan. Kan Kak Fame belum kasih tahu apa yang harus dibayangkan. Oh, jadi apa yang harus dibayangkan? Kahiburan ini. Jadi because. kahiburan. Hah? Coba deh kahibur bayangkan. Kahiburan itu hidup sendiri di dunia ini. Nggak ada teman. Ih, nggak suka, nggak enak. Atau bayangkan lagi. Kahiburan Sambil ku punya bayangkan teman. ya. Ya, kahiburan punya teman. Tapi kerjaan kahiburan sama teman kahiburan itu berantem terus setiap hari, marah-marahan terus setiap hari. Ya ampun, oh my god, nggak enak sekali hidup ini. Kalau kerjanya berantem mulu. Nah, makanya itu kahiburan. Berarti kita harus hidup rukun. Dengan siapapun. Benar sekali. Wow, kerennya. Berarti hidup rukun itu penting ya adik-adik ya. Ya Kak Fem ya. Banget. Penting sekali. Penting banget ternyata. Oke kahibur, pertanyaan yang keempat. Kapan dan di mana aja kita harus hidup berrukun? Kayaknya pertanyaan ini gapsu ya. Apa itu? Gampang-gampang susah. Astaga. Kenapa nggak nyangka ya? Kira apa itu gapsu? Gampang-gampang cuca. Oke. Jadi kahibur kapan dan di mana aja sih kita harus hidup rukun? Kita itu harus hidup rukun di semua tempat, terlebih khusus di keluarga khususnya dan Di sekolah bersama dengan teman-teman. bukan cuma di sekolah dan juga di lingkungan masyarakat setempat kita tinggal. Kemudian yang terakhir nih, menurut Kak Fame ya, kita itu harus hidup rukun di lingkungan gereja. Satu lagi pertanyaannya Kak Fem. Oh iya. Kapan? Jadi kapan sih kita harus hidup rukun? Ya menurut Kak Fame sih seharusnya setiap saat ya. Kak Hibur juga sependapat dengan Kak Fahmi. Nah berarti kita itu harus hidup rukun di mana saja dan Kapan saja. Jadi ini pertanyaan yang kelima. bagaimana sih cara untuk hidup rukun Kak Hibur? Wow, oh my god, pertanyaan yang terakhir ini cukup menarik, agak sedap-sedap gitu ya untuk dibahas ya, agak seru ya untuk dibahas ya. Iya. Berarti dimulai dari mana nih bahasnya? Mulai dari Dimulai dari papa mama deh. boleh. Berarti dimulai dari keluarga. Ya benar. Iya. Kalau hidup rukun di rumah tuh gimana sih Kak Fam? Menurut Kak Fame ya Kak Hibur ya. Kak Fame itu punya adik. Aku juga punya adik. Adik-adik yang di rumah juga punya adik. Bener banget tuh. Jadi kalau kita punya adik, kita ngapain? Nah, adik-adik yang kita miliki itu biasanya pasti ngeselin, Oh, because nyebelin. bikin kesel. Terus Nah, itu kan sering buat kita jadi kesel. pingin marah. Benar. Tapi kan kata firman Tuhan tadi kalau marah itu jadi nggak rukun. Nah, itu dia tuh Kak Hibur. Jadi biar kita bisa hidup rukun di rumah bersama dengan adik kita, kita harus saling mengasihi. Bisa. Kalau adik bikin kesel, Kak Fame bisa tahan emosi. Harus bisa dong Kak Hiburan. Anak Tuhan pasti bisa ya. Iya bener banget. Apalagi kalau dia kakak jadi harus ngalah. Betul sekali Kak Hiburan. Jadi cara pertama yang dilakukan untuk bisa hidup rukun di rumah yaitu mengasihi. Wiwi, Kak Fem, aku juga punya jawaban tahu. Apa coba jawab? Tanya dong aku. Oke, jadi menurut Kak Hiburan nih, gimana sih caranya biar bisa Aku hidup kesel rukun nih di sama rumah? Kak Fame. Kenapa? Mesti disuruh-suruh nanya baru nanya. Ya ampun. Kita kok jadi kayak nggak rukun ya? Nah, ini dia. Aku mau rukun deh. Ya udah, Aku jangan mau rukun. ngambang. Ini nih, dengerin jawaban aku ya. Oke. Kak Fem, kalau menurut Kak Hibur nih ya, hidup rukun di rumah tuh simpel sih. Jadi misalnya nih,
Mama nyuruh kita tuh nggak boleh ngebantah. Kita tuh harus dengerin, harus mau. Kalau kita siap kan mau ngebantu Mama pasti seneng dong. Mama nggak marah-marah. Bener juga Dan ya. suasana di rumah enak. Iya bener. Dan pekerjaan rumah tangga yang dikerjakan Mama terbantu. Benar. Ada lagi Kak FM. Jadi gitu. Satu lagi. Apa-apa? Misalnya nih di rumah tuh ya, kita main game melulu, terus ditegur sama papa, kita ngambek. Iya juga. Kan ya, kalau Kak ngambek Hibur ya. tuh nggak enak, Bener. merusak kerukunan di dalam rumah. Bener. Harusnya kalau papa tegur, kita dengerin. Bener. Oh iya bener. Jadi kita harus dengerin sama orang tua. Oke, yang kedua, bagaimana sih cara bisa hidup rukun di Lingkungan sekolah. Di sekolah. benar di sekolah? Oke, cara hidup rukun di sekolah. Menurut Kak Fahmi sih, di sekolah Kak Fahmi itu ya Kak hiburannya. Banyak banget tahu kawan-kawannya Kak Fahmi yang suka membuli. Iya, terus kalau bully-bully itu biasanya ujung-ujungnya berantem loh Kak Fem. Iya. Kalau berantem tuh nonjok-nonjok lagi. Iya. Kan anak Tuhan nggak boleh nonjok-nonjok. Betul, itu menakutkan sekali tahu Kak Hibur. Jadi ngebully itu ngejek ya Kak Fem Iya, ya? ngebully itu mengejek, Berarti menghina. Mengejek teman nggak boleh ya Kak Nggak Fem? boleh. Karena nanti dia tersinggung, Betul. marah, berantem. Nggak rukun deh. Nah, itu dia tuh Kak Hibur. Jadi adik-adik yang di rumah, jangan mau bully kawannya di sekolah biar bisa hidup rukun sama kawan-kawannya. Iya bener tuh, denger tuh kata Kak Fem adik-adik. Nah, itu kan tadi menurut Kak Fame. Sekarang menurut Kak Hiburan gimana sih caranya? Oh biar bisa hidup jelas rukun di dong, sekolah? Kak Hibur seperti biasa nggak mau ketinggalan soal gitu-gituan. Kak Fame bilang kan kita nggak boleh ngejek temen, itu benar. Dan berikut adik-adik, nih denger nih. Di sekolah itu, kalau misalnya Bapak Ibu Guru ngasih PR, dikerjakan adik-adik. Dikerjakan tugasnya. Karena kalau nggak dikerjakan tugasnya itu, Bapak Guru malah Bapak gurunya marah, terus adik-adik disuruh berdiri, dijemur di luar, kan nggak enak. Hati adik-adik nggak damai. Kan definisi rukun tadi damai. Terus contoh berikutnya, adik-adik kalau lagi ujian nggak boleh nyontek. Nggak boleh nyontek. Ya ampun, gak boleh nyontek ya Loh, Kak Hibur. kalau misalnya kita nyontek nih ya lagi ujian nih, kita ngintip-ngintipnya teman kita, kira-kira kalau ketahuan dia marah nggak? Pastinya marah. Berantem kan? Berantem. Jadi nggak boleh apa Kak Fen? Gak boleh menyontek. Nggak boleh nyontek, dia gadik. Terus yang berikut nih, Apa? contoh hidup rukun di sekolah. Adik-adik, di sekolah itu nih, kan kita dapat bekal biasanya dari mama papa kan di sekolah. Ada juga teman-teman kita yang nggak punya bekal. Kasih sedikit untuk teman-teman yang nggak punya bekal, nggak apa-apa. Karena hidup rukun itu mengasihi. Oh, iya. Dengan kita mengasihi dia semakin senang dengan kita. Dia mau bersahabat dengan kita. Bukankah itu hidup rukun Kak Fem? Benar, berarti kita harus berbagi ya Kak Hibur. Oh, seperti itu. Dan yang pasti nih, di sekolah itu kan beda-beda sukunya, beda-beda agamanya, Ya. beda-beda warna kulitnya. Nah, sebagai anak Tuhan Yesus, nggak boleh milih-milih teman. Jadi harus berteman sama semuanya ya Kak Hibur? Harus mau berkawan sama siapa aja. Oh, Nggak ada kaya, nggak ada miskin, nggak ada kulit putih, nggak ada kulit hitam, nggak ada ganteng, nggak ada jelek. Di mata Tuhan Yesus, semua sama. Jadi gitu adik-adik. Oke Kak Hibur, itu cara hidup rukun di sekolah. Oke, sekarang Kak Fahmi mau tanya lagi nih. Apa? Gimana sih caranya biar bisa hidup rukun di lingkungan masyarakat? Oh, di lingkungan masyarakat. Nah, Kak Hiburan, menurut Kak Fahmi nih ya, cara untuk bisa hidup rukun di lingkungan masyarakat itu. Jadi kita tuh nggak hanya di lingkungan keluarga, nggak hanya sekolah, di masyarakat juga Kak Fem ya. Iya benar banget. Jadi kalau di lingkungan masyarakat, apa sih yang bisa kita lakukan supaya kita bisa hidup rukun sana? Nah, menurut Kak Fahmi nih Kak Hibur ya, misalnya nih, contohnya pas ada tetangga yang lagi sakit Kak Hiburan, Kalau tetangga kita sakit, kita apakan tuh? kita kunjungi dong. Oh,
Kahibur. Kita doain. Iya, kita doakan mereka. Kalau misalnya kita bisa bantu beli obat gimana? Boleh, itu lebih baik kita belikan mereka obat. Tapi kalau nggak ada paling nggak kita bisa berdoa. Dengan kamu datang dan berdoa untuknya, dia pasti bakalan bahagia, bakalan senang. Kahibur tahu nggak sih kata Alkitab, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Waduh. Bener sekali Kak Mame. Nah, makanya itu Kahibur, kalau ada tetangga Kahiburan yang sakit, Kahiburan itu datang, kunjungi, doakan dia. Selama ini ada banyak tuh tetangga saya yang sakit. Aku biasa-biasa aja Kak Fem. Berarti karena saya sudah melihat di Eben Kids Ministry sore hari ini, saya berjanji mulai sekarang kalau ada tetangga saya yang sakit, saya mau doakan dia. Mantap. Ada satu lagi nih di pikiran Kak Fame. Apa tuh yang terakhir? Gimana sih caranya untuk bisa hidup rukun di lingkungan gereja bersama dengan teman-teman sekolah minggu? Iya, penting banget tuh Kak Fem. Kita juga harus hidup rukun pas kita ke gereja. Iya, bukan hanya sama teman-teman sekolah minggu Kahibur, sama om dan tante yang ngajar di sekolah minggu juga. Gimana ya caranya? Siapa nih yang jawab duluan? Kahibur deh, kan Kak Fame yang bertanya. Adik-adik pasti nih sering ke sekolah minggu kan, dengerin nih Kahibur ngomong nih. Di sekolah minggu juga kita harus hidup rukun. Gimana caranya? Wih, keren banget tadi itu ya. Gimana caranya? Nah, caranya tuh gini adik-adik. Kalau adik-adik ke sekolah minggu, pas om tante lagi pimpin pujian, lagi sampaikan firman Tuhan, adik-adik harus duduk, diam, tenang, jangan ribut. Karena kalau adik-adik ribut, suasana kan udah nggak enak lagi. Iya, bener juga. Selain itu, nggak boleh ngerjain temen saat ibadah sekolah minggu, nggak boleh cubit-cubit temen, nggak boleh lempar-lempar kertas. Kan namanya lagi memuji Tuhan, lagi dengerin firman Tuhan. Jadi harus segenap hati, harus fokus, harus sungguh-sungguh. Oh, jadi gitu ya Kahibur. Wah, nggak terasa ya Kahibur, semua yang ada di pikiran Kak Fame tadi tentang hidup rukun itu sudah kita bahas. Sudah kita selesaikan. Yeay! Jadi Kahiburan, kita harus hidup rukun bersama dengan semua orang di mana saja dan kapan saja. Jadi adik-adik yang di rumah, kita harus hidup rukun. Karena apa? Karena hidup rukun itu baik, indah, bahkan nih ya Kahiburan, ketika kita hidup rukun seperti yang sudah kita baca di Alkitab tadi, Tuhan akan memberikan berkat-Nya bagi kita, bahkan kehidupan selama-lamanya. Alangkah baiknya, alangkah indahnya. Boleh nggak kita bilang gini? Ikuti Kahiburan. Alangkah baiknya, alangkah indahnya. Sama-sama yuk adik-adik yang di rumah. Ayo. Hidup rukun itu alangkah baiknya, alangkah indahnya. Terus Kak Fame? Nah, kita berdoa dulu ya, karena kan Kahibur mau pergi, Kak Fame juga mau pergi habis ini. Oh, jadi sebelum kita pamit, kita berdoa dulu. Kahibur deh yang berdoa. Aku yang berdoa? Iya, Kahiburan. Yuk adik-adik yang di rumah kita berdoa yuk. Lipat tangan, tutup mata, tunduk kepalanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami telah mendengarkan firman-Mu pada sore hari ini. Ajarkan kami ya Tuhan, mampukan kami anak-anak-Mu untuk hidup rukun, mengasihi sesama kami, siapapun mereka tanpa memilih-milih. Ajarkan kami Tuhan untuk berbuat baik, ajarkan kami Tuhan untuk mempedulikan sesama kami, sehingga tiap-tiap hari kedamaian, sukacita, berkat daripada Tuhan boleh menjadi bagian kami. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati adik-adik Eben Kids yang ada di rumah dimanapun mereka berada. Mulai hari ini kami mau hidup rukun, baik di rumah, di sekolah, di lingkungan masyarakat, maupun di sekolah minggu pas kami ibadah di gereja. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk kasih setia-Mu. Haleluya. Amin. Amin. Bye-bye. Bye. Eben Kids Ministry. Kurang kompak lagi. Eben Kids Ministry.
Kakak merasa terberkati nggak? Terberkati banget nih Kak Uli. Nah jadi melalui kebenaran firman Tuhan ini Kak Nata belajar bahwa dengan hidup rukun maka persaudaraan kita akan semakin erat. Persaudaraan rukun yang kita bangun bersama orang tua kita, teman kita, sesama kita, bahkan orang-orang yang ada di sekitar kita. Jadi gimana nih Kak Uli melalui kebenaran firman Tuhan, Kak Uli belajar apa? Ini jangan kayak gitu. Kakak belajar banyak hal loh Kak. Belajar untuk saling mengasihi. Wah. Nah Kak Uli, hari ini kita bersyukur nih. Kita udah selesai ibadah di tayangan Eben Kids Ministry. Untuk adik-adik yang ada di rumah, terima kasih ya sudah selalu setia untuk menyaksikan, mengikuti ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Nah, adik-adik yang ada di rumah, untuk mengakhiri setiap ibadah kita memuji Tuhan dulu ya. Kita mau nyanyikan lagu Yel Yel Eben Kids Ministry. Ayo kakak-kakak yang ada di belakang, kita mau memuji Tuhan, kita mau nyanyikan Yel Yel